membuat keyakinan kelas. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Ya, supaya nanti pembelajaran kita itu dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka kita membuat suatu keyakinan kelas. Nanti kita akan membagikan kertas, ya. Silakan kalian tulis di kertas itu keyakinan apa yang ingin kalian tuangkan, ya, supaya tertib dan lancar. Jadi setelah itu ditempel satu persatu. Kita tulis. Nanti satu persatu maju, kita tulis, ditempelkan. Setelah ditempel, baru nanti kita kelompokkan. Keyakinan kelas yang sudah sama dikelompokkan jadi satu kelompok. Terus misalnya ada ini yang satu lagi, kelompokkan lagi jadi satu kelompok. Nah, di situ nanti akan kita sepakati keyakinan kelas yang sudah sepakat ya? Merasa terbebani atau tidak? Ya, akan kita bagi dulu kertasnya. Kalian sanggup untuk melaksanakan. Tuangkan satu itu saja. Tuangkan satu ide untuk keyakinan kelas. Punya satu ide saja, satu ide dari masing-masing. Ya sudah selesai, silakan ditempel di sini, sebelah sini. Sudah selesai, boleh maju. Tempelkan di sebelah sini, turun. Turun dari atas, bawah, nyampe. Selesai.
Lupa, coba lupa dikelompokkan menjadi satu ya, yang sama. Kayak misalnya ini menghormati dan menghargai teman, kan berarti sama, dikelompokkan menjadi satu. Di sini, oke. Lupa. Dibantu Anak Rika, silakan. Ini apa? Nah, berdoa dengan tertib, cari yang berdoa dengan tertib lagi, ya kan enggak? Yang berdoa berarti di sini. Kalau tempat satu berarti sendiri. Untuk keyakinan kelas kita. Nah, di sini ada melaksanakan tiket kelas, berarti sama saja dengan apa? Menjaga kebersihan, ya. Terus berangkat sekolah tepat waktu. Terus ini ada membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Yang keempat, berdoa. Berdoa dengan tertib, berdoa dengan khusyuk, ya. Terus menghargai teman sekelas, menghormati teman. Ini juga bisa menjadi keyakinan kelas. Melaksanakan tata tertib kelas. Bisa. Terus ini mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru, bapak ibu guru. Berarti ada berapa keyakinan kelas kita? Dari yang pertama apa dulu? Yo. Keyakinan kelas
sebelum dan setelah pembelajaran. Terus yang kedua, apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, nih, membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi kalau kamu mau minta tolong temannya, kamu mengucapkan tolong. Kalau berdua salah, mengucapkan maaf. Kalau kamu sudah menerima bantuan atau mungkin dipinjam pulpen, pensil, kamu mengucapkan terima kasih. Maaf dan terima kasih. Yang keempat, ini apa? Menghargai, menghormati teman, ya. Menghargai dan menghormati teman. Yang kelima, tadi pikir kelas berarti apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Terus yang keenam, mengerjakan tugas, ya. Yang diberikan oleh guru. Ini keyakinan kelas kita, ya. Ada 6. Kira-kira kalian sepakat atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Semua harus ingat tentang keyakinan kelas kita. Bisa dibacakan? Yang mau membacakan siapa? Maju silakan. Ayo. Anu. Bacakan keyakinan kelas kita supaya lebih mantap. Bacakan. Keyakinan kelas 1. Berdoa dengan khusyuk. 2. Datang ke sekolah tepat waktu. 3. Membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. 4. Menghargai dan menghormati teman. 5. Menjaga kebersihan kelas. 6. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, terima kasih. Ini sudah kita sepakati, berarti setiap pembelajaran kalian harus ingat tentang keyakinan kelas, ya, supaya tidak melanggar. Nah, setuju ya anak-anak ya? Kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, ya. Harus bisa. Harus yakin, harus bisa. Nanti kalau ada yang berbuat salah, akan kita ingatkan tentang keyakinan kelas, ya. Kemudian anak-anak, keyakinan kelas kita sudah kita buat, sudah kita sepakati.
hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Donan 04, yang saya hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri Donan 04. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk acara saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang materi budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya laksanakan. Izinkan saya untuk memaparkannya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Materinya adalah konsep inti dari budaya positif, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin dan keempat kebutuhan dasar manusia, kelima manusia perilaku, motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, mengapa? Apa alasan Anda? Ketiga, siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, kontrol teori miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kelima, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama, stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita sebenarnya adalah berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. 7. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 8. Model berpikir menang atau kalah. Berdasarkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tujuan pendidik yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Menurut
Ki Hajar Dewantoro, disiplin positif adalah di mana ada kemerdekaan, maka di situ harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berdasarkan IGO Primary Years Program, nilai-nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Sedangkan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, bahwa nilai-nilai kebajikan itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan hal yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya adalah makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan kerjasama. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Contohnya mandiri, punya pilihan, mencoba hal baru. Yang keempat, kesenangan atau fun. Contohnya adalah bermain, humor, tertawa, antusiasme. Kelima, kekuasaan, power. Contohnya harga diri, ingin dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui. Pada murid, contoh dari kebutuhan dasar manusia yaitu misalnya ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, gak seru jadinya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Pak Guru aja. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh murid jika merasa hal seperti yang tadi adalah bahwa murid ingin suatu kesenangan. Terus dengan kita tidak menyapa murid, sebenarnya murid ingin kasih sayang dan rasa diterima. Terus murid merasa bosan karena belajar dengan begitu saja, karena dia ingin kebebasan. Dan yang keempat, murid merasa gambarnya tidak rapi, tetapi kita malah menunjukkan ke teman-temannya di kelas kebutuhan dasar yang dia inginkan sebenarnya adalah penguasaan. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Goosen. Motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan motivasi internal, motivasi yang dari dalam diri, yaitu untuk menghargai diri saya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dihukum oleh penghargaan. Ini Bapak Ibu, kita sering sekali apabila memberikan reward, ini
Artinya bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman sebenarnya. Karena dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya hanya bersifat eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi apabila kita memberikan penghargaan, itu di murid dorongannya berarti dari kita, bukan dari dalam diri murid sendiri. Dan dampaknya apabila kita memberikan penghargaan atau reward terhadap murid adalah pada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada juga penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi murid merasa apabila dia berprestasi itu karena kita sudah mengiming-imingi sesuatu, bukan dari dalam dirinya sendiri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri dukungan secara khusus. Kedua, beri pengakuan secara pribadi. Ketiga, beri pengakuan pada semua murid secara bergantian. Keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan kelima, fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Sebagai pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong teman. Yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk nilai kebajikan rasa tanggung jawabmu pada situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Contohnya tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, ini konsep hukuman. Suatu hukuman apabila tidak terencana atau tiba-tiba, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman juga bersifat satu arah. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Konsekuensi yang pertama terencana dan disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi. Motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga atau intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman dan hadiah. Jadi motivasi yang benar-benar berasal dari dalam diri murid itu sendiri. Motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Jika di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada atasan, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Menurut Anda, dari ketiga motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Di sini ada contoh tindakan guru. Misalnya terhadap murid, kita mewajibkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, push up 15 kali karena tidak memakai masker di sekolah.
Keempat, mengganti buku catatan teman karena tidak telah mencoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Untuk yang pertama, soal yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah, hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah, hukuman. Mengganti buku catatan teman karena telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Jadi, konsekuensi itu ternyata yang terakhir itu konsekuensi karena ada waktunya, gitu. Jadi hanya 10 menit dan hanya mengelilingi lapangan. Itu bukan hukuman tetapi konsekuensi. Ini terlambatnya yang 10 menit itu. Oke, anaknya hanya terlambat 10 menit. Jadi matur nuwun Bapak Ibu. Nah ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman untuk murid. Keempat, kita sebagai pemantau. Yang kelima, kita sebagai manajer. Sebagai penghukum, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia selalu berkata, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya dia dengan menghargai. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Itu berarti kita adalah sebagai penghukum bagi murid. Pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Jadi guru biasanya menggunakan suara yang lembut, ya, yang halus, tapi itu sebenarnya menyakitkan untuk murid, merendahkan murid. Contoh kalimatnya, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang yang disayangi. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun mengontrol melalui persuasi. Suaranya juga lembut biasanya. Apabila murid berbuat kesalahan, guru akan bersuara lembut. Ayo ingat tidak bantuan yang Bapak selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini contoh guru sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Biasanya guru akan mengawasi. Saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Biasanya guru akan bertanya kepada murid, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa ya. Ini sebagai pemantau. Dan sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid, terus menemukan solusi
solusi untuk permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, dan apakah kamu bersedia memperbaikinya? Menurut Bapak Ibu, posisi kita seharusnya sebagai apa? Dari kelima posisi kontrol guru, Pilihannya harus satu apa boleh? boleh lebih dari satu. Ya, sebagai pasangan. Sebagai manajer ya, Bapak Ibu ya, itu yang paling tepat. Sebagai manajer, ya kita boleh sebagai pemantau, tapi yang paling tepat adalah sebagai manajer. Tapi kalau saya merasa selama ini saya adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi setelah saya mengetahui tentang disiplin positif, harus ada perubahan pada diri kita nih Bapak Ibu ya. Kita harus bisa manage anak-anak kita. Kita harus bisa menjadi manajer untuk anak-anak kita, bukan sebagai. Tapi juga harus bisa memanage diri sendiri juga. Setuju Ibu, dari diri sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika dia sebagai penghukum, maka biasanya akan menyuruh murid untuk menghormat pada bendera selama 1 jam. Jika guru sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan berkata, harus berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan. Terus jika dia sebagai teman, dia akan berkata dengan lembut, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong ya bantu ibu bapak sekali ini. Ya sudah, lain kali jangan diulangi lagi. Tapi di sini biasanya murid tidak memiliki motivasi intrinsik untuk berubah ya Bapak Ibu kalau kita terlalu sebagai teman. Terus sebagai pemantau, biasanya guru akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara beri atribut di koperasi dan jangan ulangi lagi. Apabila kita sebagai manajer, kita akan bertanya kepada murid, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita kembalikan lagi ke murid untuk bersama-sama mencari solusi atas kesalahan yang sudah dibuat. Kamu selalu saja salah. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira posisi kontrol apa ini Ibu? Kamu selalu saja salah. Pembuat rasa bersalah. Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. J. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kelas juga punya aturan. Di atasnya peraturan kelas adalah kesepakatan kelas, dan yang lebih tinggi lagi adalah keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas yang membuat adalah guru, tapi kalau keyakinan kelas kita bersama-sama dengan murid untuk membuat suatu kesepakatan agar murid bisa mematuhi aturan yang telah dibuat. Jadi yang membuat adalah murid bersama-sama dan kita hanya sebagai fasilitatornya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Keyakinan kelas adalah nilai keselamatan dan kesehatan yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi diri dalam sehingga tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada peraturan yang tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas
dibuat dalam pernyataan positif dan biasanya sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, melibatkan semua warga kelas dan sekolah. Kemarin saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas bersama kelas 6. Contohnya adalah kami datang ke sekolah tepat waktu, kami berdoa dengan khusyuk, kami bersama-sama menjaga kebersihan, kami saling menghormati dan menghargai serta menolong. Yang kelima, kami aktif, percaya dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Yang keenam, kami membiasakan kata maaf, kata tolong dan terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini contoh praktek segitiga restitusi saya kemarin bersama dengan murid saya Hanum. Contoh karena Hanum berangkat ke sekolah beberapa hari terakhir ini terlambat ya. Jadi jam 7:15 dia baru sampai ke sekolah. Dengan Anandita. Di sini Anandita merobek-robek buku Zahra karena Zahra mencontek PR Anandita.
Jadi Bapak Ibu, untuk kita menyelesaikan suatu masalah bagi murid-murid kita, cara yang paling tepat adalah dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi, saya menanyakan dahulu kesalahannya kepada Hanum dan anak kita apa. Kemudian saya mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat. Dan yang ketiga, menawarkan kepada anak apa yang akan dilakukan untuk dia memperbaiki kesalahannya. Ini adalah contoh apabila kita menghadapi murid yang bermasalah. Penanganannya adalah dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kita bisa berkata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan murid yang berbuat salah nih Bapak Ibu. Terus di fase validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kalimat yang bisa kita katakan kepada murid adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang bisa kita ucapkan kepada murid, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan kesimpulannya untuk diseminasi budaya positif ini adalah Bapak Ibu, bahwa budaya positif harus dibangun untuk menimbulkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal, motivasi internal pada murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dari seluruh warga sekolah dan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua murid. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aji Ashari dari SD Negeri Dona 64. Dari diseminasi budaya positif yang Bu Ike sampaikan, menambah ilmu bagi saya mengenai posisi kontrol guru, sehingga kedepannya saya dapat menerapkan dengan tahapan restitusi untuk menyelesaikan masalah murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mulia Suryawan, murid kelas 6 SD Negeri Dona 04. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas bersama Bu Ika dan teman-teman sangat senang dan bersemangat. Melaksanakan keyakinan kelas sangat penting karena dapat membuat saya lebih disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.